Alhamdulillah. Sepertinya kita akan menuju ke satu data Indonesia, Prof ya, seperti juga sudah ada Perpresnya. Dan sampai saat ini data-data ini memang tersebar, ada yang di Kemensos, ada Bappenas, ada juga di BPS begitu. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan satu data Indonesia ini, Prof? Mohon pencerahan. Terima kasih Mas Lukman. Kita sudah memiliki perintah dari Presiden yang dimuat di dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data. Nah, yang dimaksud satu data itu adalah ada pembina data, ada wali data terkait dengan data tertentu. Misalnya data keuangan negara. Itu hanya Menteri Keuangan sebagai wali datanya. Tidak ada institusi lain yang boleh mengklaim memiliki data itu. Kemudian data geospasial, data peta, rupa bumi, itu adalah Badan Informasi Geospasial, BIG, Mas. Kemudian data berikutnya adalah data Dukcapil, data kependudukan. Pembina data dan wali datanya hanya Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Dukcapil. Tidak boleh ada lembaga lain yang memberikan data kependudukan dengan kerjasama. Misalnya ada lembaga mendapatkan hak akses atau mendapatkan data dari Dukcapil karena perintah undang-undang, kemudian merasa data itu update terus, kerjasama dengan berbagai lembaga menggunakan data itu. Tidak boleh. Karena kalau misalnya Dukcapil memberikan data DP4 dan DAK2 kepada KPU, itu menjadi data statis. Karena tidak diupdate host to host, server to server setiap hari. Nah, atau BPS. BPS itu adalah wali data dan pembina data di luar data kependudukan, keuangan negara, dan geospasial. Jadi lembaga-lembaga itulah Mas yang mewujudkan satu data. Sehingga tidak ada lagi overlapping. Kalau data kependudukan, Dukcapil. Data keuangan negara, Kementerian Keuangan. Data peta dan rupa bumi, Badan Informasi Geospasial. Di luar itu semua adalah Badan Pusat Statistik, misalnya data sapi, luas lahan, data panen, gitu, Mas Lukman. Baik, Prof. Terima kasih, clear penjelasannya. Satu lagi, Prof. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dukcapil terkait dengan cyber attack yang marak saat ini, Prof? Memang ini pekerjaan besar kita ya, Mas, untuk cyber security system. Bagaimana menjaga sistem keamanan data. Karena yang namanya hacker, cyber attack, itu proses yang terus-menerus terjadi. Jadi kita ini kalau mengelola data center seperti merawat bayi, Mas. Nggak boleh lengah sedikit pun. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Karena di kita itu kan ada jeda waktu ya. Di kita malam, di Amerika siang. Hacker Amerika bisa bergerak siang. Kita sore di Rusia masih siang atau mendekati pagi, gitu ya, jamnya berbeda. Sehingga kita ini betul-betul nggak bisa istirahat. Maka ada pengamanan-pengamanan seperti firewall atau pengamanan fisik. Untuk masuk ke data center harus dengan sidik jari, harus dengan face recognition. Hanya orang tertentu yang kita beri hak akses masuk ke data center. Kemudian kita nggak boleh takabur, sebab yang namanya keamanan data itu proses, bukan hasil. Sekarang aman, besok bisa jadi ada nggak aman. Nah, maka firewall, aplikasi, awareness, apalagi Dukcapil itu ada 514 server dengan kabupaten kota. Banyak sekali. Maka kabupaten kota juga kita latih untuk aware dengan keamanan data, untuk keamanan cyber ini. Dan ini tentu tidak mudah, maka pelatihan kepada teman-teman di daerah kita berikan. Juga awareness, Mas. Awareness itu begini, kalau komputer untuk pelayanan, server untuk pelayanan, itu jangan dipakai untuk ngetik laporan keuangan, jangan untuk menerima email, jangan untuk kirim WhatsApp, membuka medsos, Facebook, karena virus bisa masuk dari sana. Malware, trojan, apa-apa bisa masuk dari sana. Nah, itu bagian dari awareness. Lini pertama dari keamanan data adalah awareness, kepedulian. Ya, dengan itu kepedulian untuk menjaga seluruh ekosistem yang terkait dengan keamanan data. Itu langkah-langkah kami, Mas. Baik, Prof. Terima kasih.